Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kunjungan kerja pembayaran ganti rugi tanah adat oleh Bupati Mapi kepada pemilik hak ulayat di distrik Edera segera dimulai. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul dalam suasana kekeluargaan hendak menyaksikan penyerahan ganti rugi atas tanah garapan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan pelabuhan ASDP. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan rombongan bahwa tanah garapan yang disediakan oleh pemilik berukuran 200 kali 150 dan selaku pemilik adalah Bapak Yul yang sebagai ahli waris daripada Bapak Max Gadu Amta almarhum dan juga Bapak Paulinus Amta. Sebagai juru bicara dari keluarga adalah Bapak Musdiken yang setelah ini kami memberikan kesempatan untuk beliau menyampaikan pernyataan sikap keluarga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di atas tanah yang akan kita gunakan sebagai pelabuhan ASDP. Terima kasih atas dukungan dari keluarga dan juga terima kasih Bapak Bupati berkenan hadir pada kesempatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Keluarga yang hadir juga turut menyaksikan. Kita serahkan juga kepada Tuhan dan juga leluhur turut menyaksikan atas kegiatan kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dan juga anak cucu kita ke depan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati. Yang kami benar-benar memberikan supporting atau dukungan untuk pembangunan bagi kami dan juga pembangunan untuk masa depan anak cucu cece kami. Secara lisan sebelum saya membacakan dua surat dari kami kepada Pak Bupati yang nanti diteruskan kepada Dirjen Perhubungan, saya mau sampaikan pesanan kepada keluarga bahwa di hari ini kami lihat waktu lalu ini masih hutan dan sekarang sudah terbuka isolasinya dan kami benar-benar mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa hari ini sekarang Indonesia ada dalam MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Nanti kami akan masuk satu momentum yang disebut Trade Union atau perdagangan bebas. Bagaimana kami hari ini? Kalau kami siap menerima, maka anak-anak kami nanti ke depan tidak seperti kami di hari ini. Mereka akan punya pendidikan yang lebih tinggi dan bersaing bersama dunia di masa trade union atau perdagangan bebas. Jadi hari ini di depan pemerintah, kami juga kepada Bapak Bupati, kami minta dukungan. Kami ada buat satu surat pernyataan dari keluarga untuk anak cucu cece kami diperhatikan untuk sistem rekrutmen mulai start masa proyek sampai dengan ofisial atau perkantoran dibuka. Jadi kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati, kami akan membacakan surat dari kami keluarga. Ada dua surat, satu tentang sistem rekrutmen keturunan ini dapat diterima sesuai dengan level pendidikan mereka yang sesuai untuk bekerja bersama-sama. Yang kedua adalah statement dari kami keluarga tentang safety atau keamanan pada saat start sampai dengan ending.
tidak melakukan gangguan secara anarkis, secara kasar, ataupun secara mental dalam pembangunan di tempat kami. Mohon izin Bapak Bupati dan tim, bahkan Bapak-Bapak pihak keamanan, saya akan membacakan satu surat dari kami keluarga, surat permohonan untuk sistem rekrutmen. Lampiran 1 lembar perihal permohonan akomodasi sistem rekrutan anak cucu CC keluarga almarhum atas nama Bapak Maximus Dadu Amta, Bapak Paulinus Dasa Amta. Surat kami tujukan kepada YTH Bapak Kepala Dirjen ASDP Jakarta Pusat di Jakarta. Dengan hormat, bersama ini kami dari keluarga kedua Bapak yang namanya tercantum di atas mengajukan perihal dimaksud agar kegiatan fisik pembangunan berlangsung hingga operasional perkantoran ASDP berlangsung, anak cucu kami dapat direkrut pro-lay atau sesuai level edukasi dan spesifikasi edukasinya untuk pengembangan sumber daya manusia Papua atau Papuan Human Resources Development untuk ikut bersaing di masa depan trade union. Perihal yang diajukan dapat dijawab oleh Dirjen Perhubungan melalui Bapak Bupati Kabupaten Mapi sebelum kegiatan fisik lapangan dilakukan. Atas bantuan serta kebijakan Bapak Dirjen Perhubungan, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami. 1. Deki Rumayom. 2. Maximus R. Amta. 3. Julianus Amta. 4. Antonius Bukutubun. Tembusan disampaikan kepada 1. Bapak Bupati Mapi di Kepi. 2. Kapolres Mapi di Kepi. 3. Bapak Perwira Penghubung Dandim 1707 garis mendatar Merauke di Mapi. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mapi di Kepi. 5. Bapak Kepala Distrik Edera di Bade. 6. Bapak Kapolsek Edera di Bade. 7. Bapak Dan Ramil 1707 garis mendatar 11 Edera Bade. 8. Bapak Danki Brimob Edera Bade. 9. Dan Pos Garuda Bade di Bade. 10. Bapak dan Pos Angkatan Laut Bade di Bade. 11. Ibu Kepala Kelurahan Bade di Bade. 12. Bapak Ketua LMA Distrik Edera Bade. 13. Bapak Ketua Dewan Adat Kampung Gimikia Distrik Edera di Gimikia. 4. Arsip. Jadi kita harapkan saudara-saudara dari Bade, terus juga yang nanti lewat Asiki, Yakomi, Fenaha dan seterusnya, ini bisa lakukan aktivitas nantinya ke depan kalau dermaga ini sudah jadi, kapal rohnya sudah ada di sini, aktivitasnya bisa dari sini. Itu yang kita harapkan. Lalu di over ke Mur, jadi dari Mur untuk seluruh aktivitas untuk menuju ke dalam kota Kepi sebagai pusat kabupaten, kita harapkan nanti diturunkan semua itu di Mur. Nanti dari wilayah Kofi maupun juga Boma dan lain-lain juga turunnya di Mur. Sedangkan untuk di Tagamon kita harapkan untuk memperpendek jarak saudara-saudara dari Bamki dengan Syahme lewat jalur darat, sehingga turun di Tagamon bisa angkutan sungai sambung ke pelabuhan Mur, lalu jalur darat, sehingga jalan Mur itu kita lagi kejar untuk peningkatan kualitas jalannya, dikasih naik supaya aktivitas orang semua bisa baik. Itu kurang lebih. Terus kita harapkan dia bisa tersambung ke bandara dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih
sedikit hal yang saya sampaikan berhubungan dengan rencana konektivitas sistem konektivitas transportasi sungai, laut, darat, dan udara secara terpadu dan terintegrasi. Nah, itu yang kami sampaikan di pusat, termasuk untuk pembangunan lainnya juga. Tema ini yang harusnya besok itu saya diminta sebagai narasumber untuk mempresentasikan menjadi pembicara dengan teman-teman di Kementerian PUPR, Bappenas dalam forum diskusi yang akan dilaksanakan pada besok waktu Jakarta. Hanya saya minta Bapak Wakil karena saya harus ke sini. Saya minta Pak Wakil untuk menggantikan saya. Tapi juga saya minta alternatif lain melalui video conference supaya saya bisa melaporkan sendiri apa yang menjadi konsep dalam membangun Papua dan membangun daerah 3T itu seperti kami nih. Hari ini orang tua semua, saudara-saudara semua ini, kita ini masuk dalam daerah 3T. 3T itu terluar, terbelakang, dan terpencil dan seterusnya yang buruk lah, kasarnya begitu. Sekarang kita harus berpikir keras supaya yang tadinya kita terbelakang itu kita berubah supaya bisa dari daerah berkembang atau daerah maju. Nah, untuk berkembang dan maju itu dua unsur besar yang harus saling menopang, itu adalah ada pemerintah, ada dukungan masyarakat. Kalau pemerintah berkeinginan, masyarakat tidak memberikan dukungan terhadap tempat, itu sama dengan tidak bisa jalan. Begitu. Bisa jelas ya? Rata-rata yang bikin kita masalah itu adalah orang tidak jujur terhadap tanah yang diwariskan oleh leluhurnya kepada saudara lain. Itu yang bikin kacau selama ini. Begitu. Jadi kadangkala sampai mengekspresikan kepada pemerintah dengan cara yang salah. Ini saya harus sampaikan agak sedikit tegas, karena kadangkala itu ada permasalahan kecil, masyarakat lihat pemerintah seperti musuh, pakai palang-palang segala macam. Itu saya kasih tahu itu tidak benar. Kain budaya di tanah ini tidak pernah begitu. Jadi selama ini ada hal kecil, palang. Itu bukan kita empu adat, itu salah. Begitu. Yang benar itu kalau ada masalah baku bicara baik, saudara, kakak, adik, kami kurang hati karena ada begini. Kira-kira bagaimana? Itu yang kita baku bicara cari solusi. Begitu. Karena kadangkala yang jadi masalah kejujuran di dalam setiap pemilik itu yang biasanya tidak ada. Kenapa tidak ada kejujuran? Karena mata sebelah warna merah, mata sebelah warna biru. Itu yang biasa bikin kabur. Bisa jelas toh? Imo biru dan merah ini yang bikin kacau biji mata. Akhirnya saudara pun dong bilang bukan. Padahal mungkin satu garis keturunan saja, adik kakak pun anak-anak. Tapi bisa baku menyangkal gara-gara sebelah merah, sebelah biru. Begitu. Ini kebiasaan tidak baik yang harus kita kasih tinggal di tanah ini. Kita kasih keluar jauh-jauh supaya kami cepat-cepat bergerak maju. Hari ini memang kita juga dibawa kepada pilihan yang cukup berat dan buruk. Sejak tahun 2019, mulai dari dana otsus kami dikurangi untuk PON. Sampai dengan tahun 2021 punya anggaran otsus. Ditambah dengan pada tahun yang sama 2019 sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun depan, bahkan mungkin 2023, itu dampak dari corona terhadap pengurangan uang transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu lalu kita terima, saya waktu 2018 dengan 19 itu kita masih dapat sekitar 700 untuk daunnya. Kita kasih keluar untuk gaji pegawai dan lain-lain sekitar 340 sekian miliar. Sisa sebagian itu yang kami pakai untuk belanja hibah, baik kepada instansi vertikal, orang sakit, orang meninggal dan lain-lain. Lalu separuh itu kita gunakan untuk kontrak guru, kirim adik-adik mahasiswa dan lain-lain. Habis itu baru sisa sedikit yang kita pakai untuk pembangunan. Karena COVID dikurangi menjadi 600 sekarang.
DAU kita hari ini dan untuk tahun depan. Kurang 600. Berarti ada sekian ratus kegiatan atau sekian puluh kegiatan dalam sekian ratus miliar kami tidak bisa kerjakan. Pilihan cukup berat. Tetapi yang saya arahkan kepada dinas badan kantor, uang boleh sedikit. Tapi kita harus pilih program kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat ke masyarakat. Hasilnya jelas. Begitu. Target juga jelas. Yang mana yang kami mau selesaikan ke muka dari sekian banyak daftar kebutuhan. Begitu. Jadi kita mau kejar cepat, banyak kegiatan yang tidak bisa. Jalan kita mau kejar volume cepat juga tidak bisa. Yang kita target bisa 700-800 meter atau mungkin 1 kilo, kita hanya bisa kerja hanya 400-500 macam begitu. Semua berpengaruh sejak 2019. Nah, dari kondisi itu, akhirnya saya harus bagi ruang. Ada separuh kegiatan yang kami biayai oleh APBD, ada separuh yang harus saya minta di provinsi, ada separuh yang saya minta lewat pusat langsung. Salah satunya pembangunan dermaga yang ini. Dermaga ini saya minta lewat Kementerian Perhubungan melalui balai di Sorong. Itu yang nanti mereka bangun di sini, yang juga nanti sambung di Mur dan juga yang ada di Tagemon dan seterusnya beberapa pelabuhan yang kami sudah serahkan untuk menjadi titik simpul pertemuan orang. Itu. Jadi kita hubungkan untuk menjadi dermaga penyeberangan. Karena keterbatasan uang, maka saya harus minta ke dorang. Prinsip kegiatan di pusat itu diharapkan tidak boleh ada masalah. Masalah tanah, masalah penolakan itu tidak boleh ada. Karena kapan itu ada, langsung batal. Tidak bisa ulang lagi. Nah, itu yang berat, macam contoh bandara. Bandara di 2018 dong siapkan uang untuk bantu kami, tapi ketika saudara-saudara belum dapat kata sepakat tentang proses yang ada, akhirnya batal. Kita bicara ulang lagi, dong masih punya catatan itu. Begitu. Akhirnya saya harus pikir, sudah lebih kita minta bandara yang lain lagi. Nah, akhirnya yang terjadi, bandara yang dong sudah respon itu untuk di Aswe, di Abuge. Begitu. Bandara Abuge, terus di kita, Bapak Menteri sudah setuju untuk perpanjangan. Terus pelebaran, terus tahun depan dong bangun terminal di Bandara Kepi sebagai bandara utama untuk kabupaten ini. Seperti begitu. Hanya tahun ini memang dong kerja terlambat, akhirnya mungkin tahun depan baru bisa uji coba ATR. Seperti itu. Lalu di sini itu kantor pelabuhan Bade untuk teman-teman dari kesiapan darat, KSOP. Seperti begitu, orang tua orang. Jadi ada beberapa kegiatan kami harus minta ke pusat. Apakah melalui balai yang di PU umpamanya itu melalui Balai Cipta Karya, kita dapat yang beberapa sekolah, separuh mereka bantu kami. Tetapi karena corona itu jumlahnya berkurang. Kita harus dapat sekolah yang dikerjakan oleh balai. Tahun ini itu sekitar 35 sekolah, berubah hanya bisa dikerja hanya 13. Jadi terlalu jauh. Bapak mama, orang tua dan semua. Keuangan negara hari ini dampaknya terlalu luas kepada kami dan bukan hanya Kabupaten Mapi, tapi semua kabupaten kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Untuk itu, saya mohon pengertian sama orang tua semua saudara-saudara. Ketika kita melaksanakan proses-proses ini, mohon bantuannya untuk silsilah itu lurus jelas. Kalau memang ada saudara di kampung A, kampung B, kampung C, tolong buang suara supaya waktu kami berproses tidak baku tarik menarik, tidak boleh ada masalah. Begitu, supaya kami ringan secara administrasi, orang tua dan juga terima uang secara baik, baku bahagia di dalam keluarga juga aman. Bupati Mapi, berita acara penyerahan uang ganti rugi tanah lokasi pembangunan dermaga penyeberangan ASDP Bade
nomor 592.2 garing BAPUGRT garing BUP garis datar MAPI garis miring Romawi 12 garis miring 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 27 bulan Desember tahun 2021, bertempat di kantor distrik Edera Kabupaten MAPI, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kristosimus Yohanes Agawemu, jabatan Bupati MAPI, alamat Jalan Irian Kepi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten MAPI yang selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Yulianus Amta, umur 42 tahun, pekerjaan petani, alamat Jalan Angkasa, Kelurahan Bade. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah adat lokasi pembangunan dermaga penyeberangan ASDP Bade Kabupaten MAPI yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Para pihak sepakat akan menyerahkan uang ganti rugi tanah tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten MAPI. 2. Pembayaran tahap 1 dari pihak pertama kepada pihak kedua sebesar 500 juta rupiah dipotong pajak sebesar 2,5%. 3. Pihak pertama menyerahkan uang ganti rugi tanah sebesar 500 juta rupiah kepada pihak kedua sebagai ganti rugi tahap 1 tanah lokasi pembangunan dermaga penyeberangan ASDP Bade Kabupaten MAPI. 4. Pihak kedua menerima uang ganti rugi tanah tahap 1 sebesar 500 juta rupiah sebagai ganti rugi tanah lokasi pembangunan dermaga penyeberangan ASDP Bade Kabupaten MAPI sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan pelepasan tanah garapan. 5. Pihak kedua menyerahkan sebidang tanah kepada pihak pertama sesuai surat pernyataan pelepasan tanah garapan untuk pembangunan dermaga penyeberangan ASDP Bade Kabupaten MAPI dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 150 meter atau seluas 30.000 meter persegi. Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sesungguhnya pada hari ini dan tanggal yang tercantum di atas, serta mengikat kedua belah pihak sebagai bagian dari perjanjian pelepasan tanah garapan. Pihak pertama Bupati MAPI, Kristosimus Yohanes Agawemu, dan pihak kedua pemilik tanah adat, Yulianus Amta.